Yes, DJ. Lagi ngapain Om? Sibuk banget apa ya? Ini hari Senin. Hari Senin dan hari bekerja, mulai bekerja. Kalau Sabtu Minggu saya berlibur sama Marso di pantai, berjemur ya kan, kayak bule-bule, kayak bule Depok. Oke, saya lagi mau porting ini, antrian porting 1, 2, 3. Itu Ini 4, 5, 6, 7, 8 sampai di kardus itu. oke. Oke, jadi kalau tempat saya itu porting itu misal 1 hari saya morting, mungkin 1 sampai 2 hari isinya full morting, nggak bikin apapun karena saya cuma berdua dengan Marso. Oke, ini ada satu blok RXZ punya orang Jawa Barat ya. Requestnya adalah ini bekas diburing, dioperbos, cuman lubang-lubangnya kurang presisi. Jadi lubang-lubang transfernya itu terlalu kecil dan bentuknya aneh, bentuknya bulat-bulat lonjong-lonjong gitu. Biasanya lubang transfer kan kotak-kotak, dan ukurannya standar lah ya. Nanti bisa dimodif lagi. Tapi kalau bentuknya terlalu kecil dan lonjong-lonjong, ini tukang portingnya pusing guys, terlalu banyak makannya. Bahkan pisau tunernya kadang-kadang Salah. ompong banyak, habis banyak gitu. Terus oke, saya udah punya, ini pertama kali datang ke Banjar kita udah punya template lubangnya, nanti kalian bisa pelajari di sini. Oke, ini RXZ. Ya. Seperti ini. Oke, kita bersihkan dulu bloknya guys. Ini ya, saya semprotin dulu, nanti kita review bareng. Hari itu copot kowe. Yuk. Si. Oke, guys, nih lihat sini. Di detail ya. Tadi saya cerita lubang-lubang ini aneh ya. Aneh. Ini namanya boring distandarkan ulang alias di overboss. Biasanya lubangnya dibentuk standar dari tukang bubut. Ya, kelihatan samar tapi itu jelas lah ya. Ya. Nah ini permasalahannya, ini tidak standar, maksudnya tidak standar, jauh di bawah standarnya, sehingga akan merepotkan tukang porting seperti saya untuk membuat ini jadi standar lagi, apalagi untuk morting untuk bisa dibikin agak racing gitu ya. Wah, ini akan perjuangannya akan lama sekali guys. Oke, sementara ini saya barusan menghaluskan ininya aja ya, karena awalnya blok ini datang, waduh bentuknya kayak apa ya, galengan sawah ini, jelegang orang karu-karuan ya kan, timbul tenggelam tuh. Saya udah bentuk, sementara ininya saya sudah rapikan, kelihatan udah Kelihatan. Nah, cuma ini lubang-lubangnya kalian bisa lihat, lubangnya terlalu kecil, jaraknya juga sedikit ya ngaco lah, tapi sedikit, cuman yang jelas ini terlalu kecil. Ya, betul. Oke, sekarang saya sudah bikin template-nya ini. Jadi waktu pertama blok ini datang, saya langsung gambar ini, bikin seperti ini. Saya udah tahu caranya lah ya, banyak di channel sebelah. Ini tinggi lubang knalpotnya dari bibir silinder itu 28,5. Tinggi lubang transfernya itu ada di 44. Sudah kelihatan. Biasanya saya tidak tahu banget karena saya menemukan blok RXZ itu bermacam-macam ya, standarnya macam-macam, jadi saya nggak berani bilang berapa standarnya gitu kan. Mungkin tergantung dari kodenya di sini. Ada yang Y1, Y2, Y3, YP di sini nih.
Nah ini kebetulan apa kodenya itu Y3 ya. Ya. Nah, tapi secara umumnya jika tinggi lubang buangnya 28 untuk stroke 54 atau 54,5, maka tinggi lubang transfernya itu berkisar di angka sekitar 40-an. Ya ini masih 40. Ya. Nah ini masih di 44, jadi masih kurang sekitar 4 mili. Oke, saya punya satu blok RXZ yang sama boringan juga, cuman dia tidak salah dalam lubang transfer. Satunya itu lah, dia tidak salah ukuran dalam lubang transfer, cuman sudut-sudutnya yang dibentuk itu tidak benar. Jadi ya ini contohnya. Nah, sedikit lebih besar ya, Ya. lubang transfernya tuh kelihatan. Jelas. Oke, ini dibandingkan sama ini. Ya. Ya, Kelihatan. iya kan, kelihatan. Ya, kasar. Nah, oke. Sekarang akan kita ukur lubang transfer menurut yang sebelah sini. Ini sudutnya nggak karu-karuan ini guys. Tuh, dia ada di sekitar 40. Ya, yang ini tadi 44. Kita pastikan lagi, ukur langsung dari bloknya. Tuh kan benar, bedanya segitu. Iya. Ya, Ada selisih. kelihatan ya. Iya. Oke. Terus karena ini belum di-porting dengan journal bengkong, kita lihat di bagian belakang sini. Ya ini sudah sangat tajam sekali. Yang ini tidak terlalu tajam, hanya tajam di ujungnya saja. Iya. Terus kalau kalian mau lihat ini blok itu RX King-nya ada nggak bloknya? Blok sehat. Nah ini saudaranya RXZ, RX King. Nih mirip-mirip bentuknya guys. Lihat. Di bagian sini dia tebal sekali. Iya. Kalau saya yang buat, saya jarang bikin menjadi apa jenengannya kayak runcing seperti yang ini, saya jarang buat. Saya akan tetap standar seperti ini. Tapi saya atur sedikit sudutnya. Seperti itu. Ini besok kita akan bahas ini. Yang RX spesial ini spesial yang ini. Kalian ini tujuannya bukan untuk racing tapi hanya untuk karena lubang transfer yang terlalu kecil sehingga motornya banyak trouble. Kering, terlalu kering, motornya nggak bertenaga karena lubang transfernya terlambat membuka untuk suplai bahan bakar gitu. Oke, jadi namanya porting itu macam-macam, ada porting untuk balap, ada porting untuk meningkatkan performa gitu ya, macam-macam. Oke. Terus selanjutnya ngapain ya? Selanjutnya nanti saya akan porting dengan porting lubang transfernya ya. Tapi saya tidak akan tunjukkan proses portingnya karena handphonenya buat nyoting yang lain gitu. Jadi nanti saya akan review lagi setelah dia selesai di porting. Seperti itu ya. Ikuti terus videonya guys. Terima kasih. Lagi apa Om Bawor? Serius amat. Halo. Oke, ini lanjutan yang tadi ya, blok RXZ. Ya. Kalian bisa lihat sini tadi saya sudah cerita ini kan, saya sudah buat. Ya. Terus ini permasalahannya ada di lubang transfernya. Kalian sudah lihat sekarang lubang transfernya sudah besar-besar. Ya, lebih Ya kan? besar. Sudah lebih besar daripada yang awalnya. Tapi blok ini bukan blok balap, bukan blok apa itu namanya,
apa kayak racing kompetisi ya, cicilan blok touring, ya. blok harian, blok motor harian. Karena ini sudah di overboss dan lubang-lubang yang kurang presisi, maka yang punya itu Jawa Barat itu orang Jawa Barat ya. Ya. Minta tolong ke saya untuk dirawihkan. Jadi saya tidak modifikasi lubang-lubangnya, saya hanya menyetandarkan seperti aslinya. Walaupun sebenarnya agak susah untuk menyetandarkan ini karena mungkin dulunya ini bekas blok racing. Ya, jadi aluminiumnya sudah banyak terbabat. Oke. Sebentar. Kalian bisa lihat sini lubangnya bentuknya kotak. Ya. Ya. Tidak lebar di atas, maksudnya biasanya kalau saya buat kan di sini lebar. Di sini lebar, di atas ini bagian atas lebar. Ya. Ini enggak, ini lurus kotak seperti standarnya. Ya. Yang jelas ukuran-ukuran untuk lubang transfernya sudah saya sesuaikan dengan standarnya. Oke. Oke, tadi ini ada di 40. Sekarang ini sudah berada di 40. 44 tadi. 44 ya. Ya. Tadi sekarang ini sudah berukuran sebentar. Saya lupa. Oke guys, jangan lupa diorder bajunya Deco Racing guys. Ini bajunya sangat nyaman, bagus untuk ya tren-trenan. Lengan pendek 90.000, lengan panjangnya 100.000. Jangan lupa diorder, bisa hubungi ke Marso. Ya. Naik. Oke. Terima kasih. Kurang ajar, Pak. Makan ya guys, kalau ngiklan terus jangan kurang ajar, anak-anak gua kurang ajar. Oke, ini lebar, tingginya sudah di 41. Oh ya, jadi saya sudah porting sekitar 3 mili naik ke atas. Lubang knalpot saya biarkan tingginya standarnya. Ini standarnya dari sananya itu sudah tingginya 26,5. Saya hanya lebarkan ini aja biar rata karena tadinya kayak telur guys di situ. Oh iya. Oval ke atas ya. Lengkung. Ya, lucu. Oke. Terus bagaimana sih portingan, maksudnya arah alirannya setelah diporting? Nah ini guys nih blok patah. Saya nyuntuk ganjel ini aja untuk sebagai kalian lihat dalamnya kayak apa. Pertama dari lubang transfer yang kecil. Kelihatan? Kelihatan. Arahnya. Ya. Tuh. Ya. 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 Oke. Ya. Tuh. Oke. Usahakan derajatnya kanan dan kiri. Misal lubang yang kecil, usahakan derajatnya sama. Arahnya ke sana. Standarnya kayak gitu. Yang ini lebih lurus. Karena Eric Z dan Larry King terbalik guys. Kalian perhatikan aja lubang yang kecil, kalau Eric King dia ngarahnya lurus rata ya, 90 derajat begitu tuh. Nah gitu tuh. Kalau yang ini Eric Z dia arahnya ke depan. Oh kalau yang ini malah 90 derajat, itu terbalik. Perhatikan aja blok Eric Z dan blok Eric King itu berbeda. Oke, ini tujuannya adalah saya tidak merubah derajatnya, sudutnya, tetapi saya sudah rubah tingginya. Jadi kalau kalian ingin merubah tingginya, yang paling penting utama nomor 1 adalah jangan rubah sudutnya. Karena biasanya begini, karena keterbatasan alat atau joiner bengkok sudut yang kalian miliki, sudut joiner bengkok atau dimensi atau bentuk joiner bengkok yang susah, kadang-kadang dia akan memaksa kalian yang penting dapat ukuran tingginya. Sedangkan bentuknya karena susah alatnya, ya seketemu nih baiklah. Yang penting ukurannya dapat. Masalah arahnya kemana bodoh amat, nggak tahu. Padahal kuncinya itu arah. Kalau bahasanya Mbak Graham Bell itu disebut scavenging atau arah aliran port. Itu penting sekali, bukan cuma sekedar ukuran. Karena ukuran sudah benar, jika arahnya salah maka akan terjadi macam-macam.
efek macam-macam. Jadi yang jelas di luar ekspektasi kalian, bahwa kalian mungkin sudah dikasih tahu ya sama, atau mungkin kalian tanya-tanya, nyontek-nyontek, punya orang yang blognya garapannya kenceng gitu, tanya lubang buang berapa, 25, lubang transfer berapa, 40 misalnya gitu. Ya. Terus kalian bikin 25 40, padahal arahnya beda jauh gitu loh. Jadi yang membedakan namanya porting itu satu, tingginya, lebarnya, yang paling penting adalah arahnya. Kalian harus perhatikan itu. Terus ini udah berapa menit Mas? 6 menit ya. 6 menit ditambah yang tadi pertama ya, mungkin dapat sekitar 15 menit ada ya. Terus ada lagi nggak yang kepengen ditanyakan? Image-nya orang, namanya blog-blog overboss itu nggak kenceng. Ya. Ya, sering nge-gym, Betul. sering gancet. Ya, benar memang. Saya membenarkan, benar. Karena apa? Material ini nih. Perhatikan sini. Ini untuk pengetahuan juga. Apa jenenge? Material besi cor ini, boring ini terbuat dari besi cor. Betul. Besi cor yang tersedia di tukang bubut itu karakteristik materialnya, komposisi kimianya, komposisi metalurgi materialnya itu berbeda dengan bahan yang bawaan dari pabrik. Mungkin komposisi karbonnya, mungkin komposisi silikon, nikel, mangan, ya enggak? Ya. Berapa persennya mungkin berbeda. Itu akan menimbulkan apa? Satu, koefisien muai panjang dan koefisien muai ruang atau delta ya, entalpi. Waduh bahasanya. Karena saya pernah sekolah ya, pernah denger yang itu pun bolos terus sekolahnya. Paling enggak kan ada yang nyantol di kuping. Jadi namanya suhu temperatur akan mempengaruhi karakteristik sebuah metalurgi material, metalurgi bahan. Ya. Dia akan memuai panjang ya, misal memuai ruang, dia melar lah, intinya melar. Kalau kalian masang kerkas kan dipanasin dulu, biar sedikit lebar, terus kerkasnya masuknya gampang. Berarti kan dia bisa melar. Begitu juga buring. Buring panas guys. Buring kalau kena panas, ya mungkin karena gesekan dan ledakan, ada api juga di situ, dia kan pasti akan ngembang. Ya. Ngembangnya buring dengan ngembangnya piston itu yang tidak selaras. Piston kan aluminium, dia juga mengembang, tapi mengembangnya tidak selaras. Maksudnya gimana? Tidak sama, bukannya aluminium ngembang, besi cor ngembangnya harus sama-sama ngembang, enggak gitu. Jadi intinya dari pabriknya seperti apa, kita mengikuti. Ya. Oke. Itu yang bikin gancet. Jadi boringan bukannya jelek. Kalian harusnya sudah paham karakternya bahwa blok boringan itu berbeda material, sehingga dalam cara memortingnya pun kalian harus menyesuaikan gimana caranya tidak terlalu kering. Seperti itu, oke? Oke, kayaknya sekian dulu. Tanya boleh nggak Om? Iya, Tanya. Boleh. Nah, tadi kalau saya orang awam ya Om ya, lihat portingan itu kan bentuknya macam-macam. Ya. Jadi kalau yang sepengetahuan saya ini ada 3 faktor nih. Pertama masalah ukuran, kemudian bentuk, ketiga arah. Betul. Nah dari portingan kan ada 3 itu. Ya. Nah apakah semua itu harus dapat atau faktor mana yang paling penting Om? Faktor yang paling penting ya. Dari portingan. Dari sebuah portingan itu satu, ukuran. Itu yang paling penting. Nanti kedua, yang penting kedua adalah arah. Ya. Kalau bentuk nomor 3. Ya, tidak bisa salah satunya nggak diperduli. Misal kalian arahnya istimewa. Ya. Terus ukurannya istimewa. Bentuknya diabaikan. Pletot. Diabaikan. Ya nggak maksimal. Dan ini saling mendukung. Tapi kalau mau dilihat penting mana ya urutannya itu. Oke. Itu. Siap. Kayaknya itu dulu Om. Nanti kalau ada pertanyaan teman-teman nanti bisa tulis di kolom komentar. Siap. Nanti biasa kita jawab atau kita buatkan video part selanjutnya. Oke Om? Siap, terima kasih semuanya. Oke, sama-sama. Yes, DJ.